lagi dengan Gesang yang akan memandu pujian sekolah minggu hari ini. Untuk mengawali sekolah minggu kita pada hari ini, yuk kita bersama-sama bernyanyi dengan penuh semangat. Dan kita akan menyanyikan King Kong badannya besar. Musik! Sekarang teman-teman pasti lebih bersemangat untuk melanjutkan sekolah minggu. Sebelum kita melanjutkan sekolah minggu, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kami sedang bersekolah minggu, kiranya Tuhan berkati dari awal hingga akhir berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Teman-teman, sudah sekitar 2 tahun kita mengalami pandemi COVID di masa yang sulit. Padahal kemarin kondisinya mulai mereda. Tapi kok sekarang malah mulai menaik lagi ya? Ingat ya, kita harus tetap waspada. Tentu teman-teman rindu beribadah bersama di gereja dan bermain bersama dengan leluasa. Juga kita rindu berjalan-jalan dengan aman dan nyaman. Untuk mengobati kerinduan kita jalan-jalan, yuk Gesang ajak kita semua jalan-jalan. Tapi kali ini jalan-jalannya bersama Tuhan Yesus ya. Yuk kita nyanyikan Jalan Serta Yesus. Musik! Jalan serta Yesus, jalan sertanya seni yang
Nah, teman-teman, kita sudah berjalan-jalan bersama Tuhan Yesus meskipun secara virtual. Karena masih masa pandemi, jadi keinginan kita untuk jalan-jalan, piknik, masih ditunda dulu ya. Selain keinginan jalan-jalan yang tertunda, pernah nggak sih teman-teman mengalami ketika memerlukan sesuatu yang penting, tapi terpaksa harus tertunda? Misalnya, teman-teman punya tas yang sudah rusak dan minta untuk dibelikan yang baru. Tapi karena suatu hal, papa dan mama belum bisa membelikan, jadi tertunda deh. Nah, bagaimana tanggapan teman-teman semua? Cerita Alkitab pada hari ini mengisahkan tentang orang yang memerlukan bantuan, tapi tertunda karena suatu hal. Penasaran dengan ceritanya? Yuk kita dengarkan cerita dari Kak Iki. Sebelum mendengarkan cerita dari Kak Iki, yuk kita mempersiapkan hati dulu dengan menyanyikan lagu Sentuh Hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih.
selamat hari Minggu. Salam berjumpa kembali bersama Kak Iki yang akan menceritakan cerita Alkitab kita pada hari ini. Tapi sebelum mendengarkan cerita Alkitab, Kak Iki mau berterima kasih dulu nih sama Gesang yang sudah memimpin pujian bersama adik-adik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan cerita Alkitab kita pada hari ini terambil dari kitab Injil Lukas, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-40 sampai ayatnya yang ke-56. Dan Kak Iki sudah menyiapkan video yang sesuai dengan bacaan kita hari ini. Yuk, mari kita simak bersama-sama videonya. Yesus menyembuhkan wanita sakit pendarahan dan membangkitkan anak perempuan Yairus. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya, karena anaknya perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga, berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, Siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Tampil dan tersungkur di depan Yesus, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, Anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, Jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tidur. Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya.
Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, Talita kum, hai anak, bangunlah. maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Tadi kita sudah menyaksikan bersama-sama cerita Alkitab hari ini berdasarkan bacaan kita hari ini. Tadi kita sudah melihat bagaimana Bapak Yairus yang merupakan seorang kepala rumah ibadah, ia datang ke hadapan Tuhan, tersungkur di hadapan Tuhan Yesus. Ia memohon agar Tuhan Yesus bisa menyembuhkan anak perempuan yang sedang sakit dan hampir mati. Tuhan Yesus pun menjawab apa yang menjadi permintaan dari Bapak Yairus. Kemudian mereka pun melakukan perjalanan menuju ke rumah Bapak Yairus. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Tuhan Yesus merasa bahwa ada kuasa yang keluar dari tubuh Tuhan Yesus. Ternyata adik-adik, itu dikarenakan ada seorang perempuan yang sudah sakit pendarahan selama 12 tahun menyentuh jubah dari Tuhan Yesus. Untuk itu, perjalanan mereka pun terhenti sementara dikarenakan Tuhan Yesus harus berbicara dan menyembuhkan perempuan yang sudah sakit pendarahan ini. Sehingga Bapak Yairus pun harus lebih bersabar menunggu apa yang Tuhan Yesus lakukan. Setelah Tuhan Yesus menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan tadi, rombongan Tuhan Yesus pun melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Bapak Yairus. Di tengah perjalanan mereka, ada seorang pegawai dari Bapak Yairus menyampaikan kepada mereka. Ia datang memberitahukan bahwa ternyata anak dari Bapak Yairus ini sudah meninggal. Ternyata terlambat adik-adik. Anak Yairus yang ingin disembuhkan oleh Tuhan ternyata sudah meninggal. Coba saja kalau Tuhan Yesus tidak menolong seorang perempuan yang sakit pendarahan tadi, pasti bisa diselamatkan dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus, anak perempuan dari Bapak Yairus. Tetapi ternyata adik-adik, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Anak dari Bapak Yairus pun tetap diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan membangkitkan kembali anak Bapak Yairus yang sudah dikatakan meninggal tadi. Sehingga seluruh keluarga dari Bapak Yairus pun mereka merasa bersuka cita dan bersyukur untuk mujizat yang terjadi. Nah adik-adik, terkadang dalam kehidupan kita pun harus bersabar seperti apa yang dilakukan oleh Bapak Yairus. Karena apa yang terbaik menurut kita terkadang belum tentu terbaik menurut Tuhan. Untuk itu kita harus bersabar menunggu yang terbaik yang Tuhan pilihkan untuk kehidupan kita. Kira-kira contohnya seperti apa Kak Iki? Misalkan adik-adik punya tas yang rusak. Lalu adik-adik meminta kepada orang tua untuk membelikan tas yang baru. Tetapi pada saat itu, orang tua dari adik-adik pun, misalnya mama sedang sakit. Dan uangnya harus digunakan untuk membeli obat. Wah, itu berarti keinginan kita untuk sementara ditunda dulu. Cerita Bapak Yairus tadi, kita dapat belajar bahwa ketika kita memiliki keinginan, tetapi keinginan kita tertunda, yang perlu kita lakukan adalah kita harus bersabar dan berdoa kepada Tuhan. Kita menunggu waktu Tuhan yang terbaik bagi kita.
Karena kita percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan penuh berkat. Untuk itu waktu Tuhan yang Tuhan siapkan bagi kita adalah yang terbaik. Jadi adik-adik sudah siap untuk bersabar menunggu waktu Tuhan? Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan sehingga kami hari ini anak-anak-Mu walaupun kami berjauhan tetapi kami boleh satu dalam persekutuan sekolah minggu. Kiranya Allah boleh memberkati persekutuan sekolah minggu hari ini, biarlah boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Tuhan Yesus kami yang baik, kami mohon kiranya Allah boleh menaruh kepada kami roh kesabaran dan boleh mengajarkan kepada kami bagaimana arti kesabaran itu ya Tuhan. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu ketika dalam kehidupan kami ada keinginan kami yang tertunda, kami boleh bersabar dan menunggu waktu yang terbaik menurut Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami percaya apa yang terbaik menurut Tuhan akan dilakukan dan dipenuhkan dalam kehidupan kami. Kehidupan kami di minggu berikutnya Tuhan kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Allah senantiasa memberkati dan melindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selesailah sekolah minggu sampai di sini. Bye bye, sampai minggu depan. Bye-bye adik-adik, sampai jumpa lagi di sekolah minggu berikutnya.